Keputusan Nomor 77/PUU-22 angka Romawi tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara terhadap Undang-Undang Dasar. DPR kasih usulan yang kontroversial, yaitu ingin memberikan tambang kepada perguruan tinggi. Seru nih kita bahas nih di sini. Mungkin karena carut marut gaji dosen ya sebelumnya ya, jadi pemerintah tuh ingin gimana solusinya untuk mengatasi permasalahan gaji dosen. Ternyata sudah direspon nih oleh beberapa universitas, yaitu UII secara tegas menyatakan menolak. Berarti UII sudah punya pandangan nih, punya pendirian soal ini, dan tegas dinyatakan. ITB juga sudah nih memberikan pernyataan. ITB itu kampus yang punya jurusan tambang yang terbaik di Indonesia. Itu pun mikir keras untuk dapat mengelola tambang. Sekelas ITB saja harus berpikir keras. Jadi memang ITB ini bagus ini. Nggak asal-asalan meskipun saya yakin sudah pasti ITB bisa menerima. Tapi dia harus dipikirin dulu. Ini baru nih. Memang kampus yang terbaik seperti ini. Nah, gimana nih yang lain kita belum tahu nih. Apakah akan menerima atau enggak. Tapi kita pikirin. Memangnya perguruan tinggi itu hanya jurusan tambang saja? Memangnya ada berapa ya universitas yang memiliki jurusan tambang? Kan hanya bisa dihitung jari kemungkinan. Nanti gimana kalau yang tidak memiliki fakultas pertambangan atau jurusan tambang? Sekolah agama, sekolah tinggi agama, atau sekolah tinggi filsafat? Bagaimana? Kan itu juga termasuk perguruan tinggi. Apakah disuruh menjadi operator tambang? Kan aneh. Ini logikanya seperti ini. Solusi untuk mensejahterakan dosen adalah memberikan motor, sepeda motor. Dengan adanya sepeda motor, maka dosen-dosen itu bisa menjadi ojek online. Kan itu analogi sederhananya. Jadi nanti dosen filsafat, gajinya kecil, kan sudah diberikan motor oleh pemerintah. Kan bisa jadi ojol. Seperti itu kan. Kan dia bukan operator tambang, jadi bagaimana? Mungkin itu cara berpikir pejabat kita ya. Makanya sampai nih ada lulusan S2 filsafat malah jadi jualan cilok. Nah, jadi nih untuk pejabat-pejabat DPR perlu tahu nih, cabang ilmu itu ada banyak. Ada filsafat, macam-macam lah. Jadi sebaiknya pejabat DPR-nya harus tahu gimana nih alumni-alumni agama, filsafat diberikan ruang tempat yang sesuai dengan keilmuannya. Gak ujuk-ujuk dikasih tambang, gitu loh. Jadi harus paham. Jadi ilmu itu nggak cuma satu ya, nggak cuma ilmu tambang, tapi ada macam-macam. Misal nih, ada jurusan astronomi. Kuliah di luar negeri, bingung pulang gimana nih, takut nggak bisa kerja. Nah, harus dipikirin. Gimana nih jurusan astronomi ini bisa bekerja di Indonesia dan dihargai. Dia itu mikirin bintang, bukan mikirin tambang. Jadi nggak serta-merta segala sesuatu solusinya tambang. Karena nggak semua kampus punya jurusan tambang. Nah, ini ada ribuan kampus. Gimana mau baginya secara adil? Kalau nggak ada jurusan tambang, masa ini sudah kami kasih konsesi tambang? Suruh gali sendiri. Biar sejahtera. Kan pusing juga, mereka sibuk meneliti. Malah dikasih tambah beban, kan aneh.
Nah, makanya nih kita harus baca nih pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Coba dibaca. Kan kewajiban pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pejabat DPR juga harus cerdas. Itu loh. Supaya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ada juga pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Namanya pendidikan itu kewajiban pemerintah, tanggung jawab pemerintah, termasuk pembiayaannya. Itu harus merupakan kewajiban pemerintah. Jangan dilempar. Marah dilempar suruh gali sendiri biar sejahtera, kan aneh. Nanti ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Gimana caranya biar adil? Padahal sila kelima kita kan Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara itu harus menjamin terdistribusi secara adil. Makanya ada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu udah paten. Dikuasai oleh negara yaitu dikelola oleh BUMN, negara, milik negara ya, bukan milik swasta. Nanti keuntungan BUMN jadi anggaran negara. Nah, di pasal 31 kan negara harus nganggarin nih untuk pendidikannya jadi bertambah. Dengan ngelola tambang uangnya nambah. Nanti anggaran itu bisa diposkan menjadi dana abadi pendidikan. Itu sering juga disebut endowment fund, dana abadi khusus pendidikan. Nah, kampus-kampus besar itu banyak dari dana abadinya, bukan disuruh gali sendiri. Jadi dana abadi itu ya secara sederhana ya kayak LPDP lah gitu loh. Dia mengelola uang khusus pendidikan. Wah, kalau misalnya negara punya cadangan tambang yang besar, dikelola menjadi anggaran, kan dana LPDP-nya jadi raksasa. Bisa untuk riset, bisa gaji dosen, segala macam, bisa beasiswa. Ya asal jangan bocor kekayaannya, gitu loh. Ini malah dibocor-bocorin. Nah, ini untuk presiden kita nih ya, ada contoh pemimpin yang senang dengan ilmu pengetahuan. Namanya Harun al-Rashid. Dia mendirikan Bait al-Hikmah, perpustakaan besar dan pusat ilmu pengetahuan. Wah, pada masanya itu ilmuwan benar-benar dihargai dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat pada masa itu. Nah, ilmuwan itu dibayar pakai emas, menerjemahkan buku saja dibayar pakai emas dengan harga yang besar. Jadi pemimpin itu sangat menghargai ilmuwan. Beda sama di sini 300.000 bayarannya. Gimana hidup aja susah. Nah, ilmuwan jadi semangat meneliti. Akhirnya menjadi zaman keemasan. Nah, kita katanya mau jadi Indonesia emas. Kok malah cemas gini sih? Terus, wah, malah solusinya bukannya dibayar kita pakai emas. Kan kita nggak harus gali tuh ilmuwan tuh meneliti. Kita malah disuruh gali sendiri, cari sendiri emasnya. Lah, hanya dikasih konsesinya. Kan bingung gitu. Saya nih jurusan hukum ya bingung lah gimana cara galinya gitu. Nanti jurusan filsafat bingung. Nah, makanya nih saya coba nih ya, saya kasih solusi lain nih. Misal ada kampus yang punya fakultas pertambangan. Nah, bisa nih nanti dia fokus aja riset, penelitian, teknologi tambang yang mutakhir, ramah lingkungan. Nah, perusahaan-perusahaan tambang nih yang konglomerat setor tuh untuk dana abadi pendidikan, untuk riset, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Nah, tapi temuannya itu menjadi hak kekayaan intelektualnya kampus tersebut. Nanti kampus itu bisa melisensikan kekayaan intelektualnya, teknologinya dengan perusahaan tambang sehingga dapat royalti dari situ. Itu bisa besar loh pendapatannya dan tidak ada resiko karena
perguruan tinggi hanya fokus di penelitian, inovasi dan temuan baru. Jadi banyak cara untuk mensejahterakan dosen dan perguruan tinggi tanpa harus menerjunkan langsung. Dan ya rata-rata begitu, perguruan tinggi itu fokus meneliti, nanti hasil penelitiannya digunakan industri dan itu ada royaltinya. Dan biaya penelitiannya dari dana abadi itu. Tanpa harus jadi operator langsung itu bisa. Coba aja Pak, tanya aja ke Wamen tuh, Wamen Dikti tuh, dari luar kan, gimana sebenarnya solusinya sih? Saya curiga nih, tiba-tiba ya perguruan tinggi ingin dikasih tambang. Jangan-jangan nih pemanis doang nih. Jangan-jangan sebenarnya niatnya untuk ormas keagamaan sebenarnya. Soalnya kan PP-nya itu ormas keagamaan. Mungkin ya, wah takut nih PP-nya bermasalah nih. Ada masalah nanti ke depannya. Soalnya ini PP lagi digugat di Mahkamah Agung oleh masyarakat. Nah kan tiba-tiba kebut kejar-kejaran ini kayaknya nih ya, curiganya. Nah, terus DPR bilang mau melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Waduh, begitu putusan saya yang terkait dengan tambang untuk ormas keagamaan ditolak, wah langsung buru-buru dijadikan bantalan. Waduh, enak saja. Baca dulu detail ya putusan MK nomor 77 tahun 2024. Baca tuh detail dari permohonannya sampai pertimbangan dan lain sebagainya. Nah, seharusnya kan DPR ini menghormati dulu proses hukum di Mahkamah Agung. Bukan balap-balapan atau ingin, wah, supaya Mahkamah Agung kehilangan batu uji nih, harus segera revisi nih undang-undang. Jangan dong, biarin dulu berproses di Mahkamah Agung. Hormati tuh lembaga pengadilan. Gimana sih? Nah, saya juga baca nih ada rancangan undang-undang minerba nih yang beredar nih ya. Ada nih pasal nih 51B kalau nggak salah ya. Ternyata nggak cuman ormas dan perguruan tinggi, ada nih badan usaha swasta dalam rangka hilirisasi. Wah, ini maknanya swasta bisa siapa saja nih. Maksudnya apa ini? Ini saya curiga ini. Apa ini susupan ya? Nanti bisa perusahaan punya si A, B, C, D, tunjuk tanpa harus lelang. Saya curiga kayaknya itu atau enggak ya? Sebenarnya ini susupan atau enggak ya? Nah, makanya supaya kita lebih kritis, kita harus rajin membaca. Kita kritisi, kita usut ada apa di belakang ini. Selain itu, kita juga harus baca buku menarik nih yang terkait ini nih. Presiden kita pernah menulis nih, judulnya Paradoks Indonesia. Coba aja baca. Di situ sebenarnya udah ada jawabannya.